Ganja diyakini oleh sebagian kalangan bisa digunakan untuk keperluan medis. Seberapa besar hal ini dapat dipertanggungjawabkan? Saya sudah bersama dengan Dr. Widya Murni yang pernah meneliti tentang ganja. Selamat malam Dr. Widya. Selamat malam, Mbak. Kita bicara soal ganja, fakta dan mitos. Ini kan dari kata kanabis, ada hemp, ada marijuana. Anda bisa terangkan kanabis ini ada hempnya, ada marijuananya? Ya, Mbak Rosi. Jadi sebenarnya ganja atau kanabis itu terbagi atas dua golongan besar, yaitu hemp yang mengandung 20% CBD atau cannabidiol dan mengandung kurang dari 0,3% THC. Oke, ini apa sih CBD ini apa, THC ini apa? Sebentar, THC adalah kandungan ganja yang menyebabkan kita fly. Itulah yang membuat orang kalau misalnya ngerokok ganja gitu, jadi dia feeling high. Ya mungkin juga ya, tetapi ternyata high itu hanya bisa disebabkan oleh tanaman marijuana yang mengandung THC-nya tinggi dan CBD-nya rendah. Oke. Dalam artian ini tidak semua ganja menyebabkan high. Jadi yang narkotik itu kan yang dianggap bisa bikin fly. Nah kalau kita menyamaratakan semua ganja itu sama, bukannya kita sudah mendekriminalisasikan ganja. Jadi ini ada dua ya, ada hemp, ada marijuana. Ya. Ini ya bagian dari tanaman ganja yang bisa membuat orang fly ya. Ya. Oke. Lalu? Nah sekarang kita lihat ada dua tanaman. Hemp tadi cannabis sativa dan marijuana adalah cannabis indica. Nah kita lihat, kita jabarkan ya, hemp bisa digunakan untuk ganja medis. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa CBD lebih tinggi, THC-nya kurang dari 0,3%. Dan ini banyak digunakan untuk industri. Oke. Dan digunakan sebagai makanan. Anda di sini juga menuliskan bermanfaat. Anda juga di sini meyakini bersifat non psikoaktif, Ya. bermanfaat untuk penenang alami, anti kejang, Betul. menumbuhkan tulang. Ini semua menurut Anda adalah manfaat dari tanaman ganja, tapi yang jenisnya hemp. Betul. Oke. Jadi di sini kalau dilihat ada anti diabetes yang tadi Bapak BNN bilang, anti hipertensi, obat lupus dan semua anti autoimun, anti kanker dan anti nyeri. Nah, di dalam tubuh kita ada sebuah sistem, Mbak, yang bernama sistem endokannabinoid. Artinya apa? Sebenarnya dalam tubuh kita pun menghasilkan kanabis endogen, Pak. Tetapi sistem endokannabinoid yang berimbang itu akan menyebabkan kita tidak memiliki semua gejala gangguan ini. Disitulah penjelasan kenapa kita membutuhkan kanabis untuk menyembuhkan masalah-masalah ini. Tapi yang jenis hemp sekali lagi ya. Dengar dulu, Oke. Mbak. maaf. Lebih galak saya. Ini kayak dapat 4 SKS nih. Oke. Nah, sekarang tentang marijuana. THC-nya lebih tinggi, antara 5 sampai 25%. Dia bisa digunakan untuk ganja rekreasi maupun ganja medis. Apa beda apa itu? Ganja rekreasi, ganja medis. Nah, itulah ganja yang sering disalahgunakan untuk fly gitu mungkin. Itu namanya ganja rekreasi. Ya, itu adalah recreational. Keren juga namanya, ganja tamasya. Ya. Oke. Oke. Nah, Ya. sativa indica. Ya. Sekarang apa sih beda utama dari sativa dan indica? Sativa pohonnya tinggi kurus, daunnya hijau muda. Nah, indica dia bersifat seperti tanaman semak yang lebih pendek gitu. Biasanya sativa digunakan siang hari untuk memberi semangat, energi, antidepresi, merangsang kreativitas, Oke. dan bisa melakukan juga relaksasi pikiran. Dan ini digunakan pada malam hari sebagai penenang, anti nyeri, dan untuk mereka yang sakit kronis, yang sudah tidak mau makan, ini bisa merangsang nafsu makan. Anda melihat ini, Anda kan tidak, menurut Anda kajian ini bisa dipertanggungjawabkan. Pasti. Tapi di Indonesia kan tidak ada penelitian ini. Bagaimana Anda bisa percaya pada penelitian semacam ini? Oke, kita tentunya dengan pertemuan malam ini akan membukakan mata kita. Mari Pak Ketua BNN, kita teliti dulu, siapa tahu ganja-ganja yang udah dibakar-bakar itu cuma mengandung hemp. Bagaimana Pak? Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti, cuma mengandung hemp. Mengandung hemp berarti dia tidak mengandung ganja rekreasi, Mbak. Jadi dia bersifat ganja medis yang bisa digunakan sebagai obat alami dan di Amerika dijual bebas. Oke. Gitu. Oke. Jadi
Nah, ini menurut Anda dapat dipertanggungjawabkan? Ya, ini jadi karena di dalam tubuh kita ada reseptor CB1 dan CB2, di mana CB1 itu berkaitan dengan otak. Semua gejala yang ada dengan gangguan otak, migrain, menekan pertumbuhan tumor, terutama di otak ya. Oke ya, ini tadi Anda sudah mengatakan ini diteliti di berbagai negara. Ya. Supaya saya tidak ingin juga Anda dianggap Anda lagi, maaf nih, lagi mempromosikan ganja nih. Bukan itu kan sebenarnya arah advokasi medis Anda. Tetapi yang ingin Anda sampaikan adalah mari terbuka pada penelitian karena semua negara sudah melakukan penelitian itu. Betul. Apakah kita perlu ada penelitian soal ini? Perlu, Mbak. Jadi ini adalah negara-negara yang sudah melegalkan ganja medis. Masih ada 3 negara yang belum masuk di sini. Yang terakhir yaitu Thailand, Australia, dan India. Thailand udah dong. Thailand iya, tapi di di sini tambahannya. Ya, Jadi ada Thailand. Ada Thailand, Australia yang masih baru 31 Januari kemarin dilegalkan, dan India tanggal 1 Februari sudah membuka pelayanan klinik ganja. Termasuk Malaysia katanya juga Malaysia sedang melakukan mempersiapkan penelitian tentang itu. Ya. Dan saya pengurus besar dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia siap untuk bersinergi untuk melakukan penelitian dengan pihak-pihak terkait untuk membuktikan apa yang saya sebutkan. Oke.